berapa ini? 40 ya? 40 Pak. Permisi Pak, Oh ya. bisa minta waktunya sebentar? Kenapa? Bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Kenapa? Untuk mewawancarai Bapak mengenai penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021 ini. Oh, boleh. Kita ke sana aja ya. Oh, siap Pak. Oke, lanjut dulu ya. Sana aja kita. Mungkin kita bisa di sini aja Pak. Bisa. Situ Pak. Oh, di sana. Ya Pak, saya ingin bertanya mengenai pendaftaran untuk masuk di Politeknik Negeri Nunukan. Seperti yang kita ketahui di tahun 2021 ini seluruh kampus di Indonesia telah melakukan pembukaan penerimaan mahasiswa baru. Ya, betul. Khususnya di Politeknik Negeri Nunukan ini, apakah ada jalur tersendiri untuk mahasiswa mendaftar di Politeknik Negeri Nunukan ini? Oh ya, saya kira ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, kita akan diskusi karena betul bahwa saat ini kita sudah mulai membuka penerimaan mahasiswa baru. Kita sangat berharap nanti banyak ya adik-adik kita yang sudah selesai dari SMA itu untuk masuk di teknik sipil. Ada 3 jalur untuk mendaftar di sini. Ya. Ada yang pertama itu SNMPN. Jadi ini seleksi nasional masuk di teknik sipil negeri. Kemudian yang kedua ada seleksi bersama ya, masuk di Politeknik Negeri. Yang ketiga itu jalur mandiri. Nah, itu 3 jalur yang boleh ditempuh untuk masuk di Politeknik Negeri Nunukan, seperti itu. Nanti ajak ya temannya ya, kalau ada masuk di sipil ya. Jadi tadi kita membahas tentang teknik sipil. Jadi teknik sipil yang ada di Politeknik Negeri Nunukan ini lebih fokus kepada infrastruktur perkotaan atau penataan kota. Jadi setelah lulus di teknik sipil infrastruktur perkotaan, apa prospek kerja yang teman-teman miliki jika lulus di Politeknik Negeri Nunukan ini? Oke, jadi pertanyaan terkait dengan lulusan ya. Jadi ketika selesai di Politeknik itu kerjanya di mana ya kan? Nah, ini saya kira sangat bagus pertanyaannya karena bisa menjadi acuan buat mahasiswa baru nanti untuk masuk di teknik sipil. Jadi kalau berbicara masalah prospek kerja di sipil itu sangat luas. Karena kita ketahui kan bahwa sipil itu adalah salah satu ilmu teknik ya yang digunakan untuk perancangan, pembangunan, renovasi infrastruktur. Bukan hanya itu, juga masuk ke masalah lingkungan. Jadi luas sekali cakupan dari ilmu teknik sipil ini. Nah, ketika kalian sudah selesai di teknik sipil, itu bisa masuk di ya, konsultan perencana, ya, konsultan pengawas, kontraktor, ya, pelaksana, juga bisa masuk PNS bahkan ya, pegawai negeri sipil bisa, ya, juga bisa di BUMN. Karena kita melihat ya, sekarang pemerintah kita itu kan gencar-gencar melakukan pembangunan infrastruktur kan, ya, bangunan, jalan dan seterusnya. Maka ini adalah peluang bagi lulusan teknik sipil untuk masuk di bidang-bidang tersebut. Ya, tapi harus ada skill yang dimiliki, harus ada kemampuan yang dimiliki. Seperti itu. Baik Pak, mengenai dengan skill tadi yang Bapak bilang, mungkin Bapak bisa sedikit menceritakan atau menjelaskan lah skill-skill yang dibutuhkan sebagai nanti alumni. Lanjut ya. Jadi saat ini kita lagi praktekkan, jadi kita ambil waktu sebentar untuk diskusi. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan skill ya. Skill. Jadi betul bahwa walaupun cakupan serapan dari lulusan mahasiswa teknik sipil ini banyak sekali, luas sekali, tapi tentu saja itu bisa diterima ketika punya skill, ya, punya kemampuan, punya kompetensi. Ya. Jadi lulusan teknik sipil di sini itu wajib nanti memiliki kompetensi. Ada sertifikat yang diberikan bahwa mahasiswa ini sudah punya keahlian khusus ya, dari segi misalnya kerja beton, kerja kayu. Ya. Nah, skill yang pertama yang harus dimiliki ini wajib ya. Seperti yang kalian sudah pahami dan sudah kita berikan, yaitu skill drafter, menggambar.
Makanya di semester 1 kita punya mata kuliah gambar teknik kan? Nggak lupa kan? Ya. Apa lupa itu wajib. Jadi harus punya skill menggambar dan di semester berikutnya kan kita belajar AutoCAD 1 2 itu yang harus kita miliki komponen itu untuk kita bawa nanti ke dunia kerja. Ya. Mendesain dengan menggunakan aplikasi AutoCAD seperti itu. Ya. Ya, selain skill menggambar tadi, Iya. skill apa-apa aja lagi yang harus maksudnya ya dimiliki oleh mahasiswa teknik sipil. Jadi selain menggambar, ya betul, bukan hanya itu dasar sekali. Menggambar kemudian harus bisa mengestimasi biaya, menghitung RAB, anggaran biaya yang digunakan dalam suatu proyek, kebutuhan materialnya, alat-alatnya dan seterusnya. Nah selain itu juga ya, ada skill menghitung struktur bangunan. Ini tadi juga ilmunya kan, bisa menggunakan aplikasi SAP, ETABS. Ya. Kemudian kemampuan yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kita bisa menghitung kekuatan tanah. Ya. Makanya di sini kita ada praktek sondir, ya. Kemudian ada praktek di lab untuk menghitung kekuatan tanah ya, menggunakan handphone dan alat-alat yang lain. Itu skill-skill yang harus dimiliki. Kemudian ada juga di bidang keairan, bagaimana mendesain bendungan, bagaimana mendesain jembatan, jalan, ya, itu skill-skill yang harus dimiliki sebelum mahasiswa ini keluar di dunia kerja. Tentu itu secara umum ya, banyak lagi yang lain. Bagaimana kalian sudah bisa kan? Bisa, Pak. Saya. Jadi terima kasih kepada Pak Andriel karena telah bersedia kami wawancara. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak. Nanti lanjut lagi ya. Kita lanjutkan kajian ini. Mahasiswa yang sekarang yang akan mendaftar, alangkah baiknya kalian mendaftar di Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan. Karena jika lulus, pekerjaan apa saja yang dimiliki oleh mahasiswa teknik sipil? Yang pertama bisa menjadi kontraktor, konsultan, ataupun pengawas. Ayo kuliah di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Nunukan.